Oke, sebelumnya kita udah selesai bikin animasi kayak gini ya di search box kita. Selanjutnya kita mau bikin ini ya, fetch data untuk data di dashboard kita di index.view, yaitu daftar status ini ya. Kita coba pakai API dummy gratisan di internet namanya JSON placeholder. Ini URL-nya, atau ketik di Google bisa cari sebentar. Nah, yang kita pakai itu post ya, API ini ya, post. Jadi get post untuk dapetin 100 post. Oke, caranya gimana? Nah, sebelum kita fetch data, kita bikin skeleton dulu ya, skeleton dari status ini untuk nampilin bahwa API-nya itu lagi loading atau kita lagi ngambil data dari API. Nah, apa itu skeleton? Sebenarnya secara sederhana itu skeleton itu kotak-kotak warna abu-abu gini-gini doang nih. Nah, ini untuk menandai bahwa aplikasi kita itu lagi loading, itu doang. Nah, itu bisa kita lihat di aplikasi YouTube kita, di smartphone kita, atau di Instagram ini juga ada. Oke, kita bikin dulu skeleton khusus untuk status-status ini ya. Kita bikin 3 skeleton. Caranya gimana? Caranya kita buka index.view dulu. Ya, di sini kan ada status, ada 3. Kita komentarin dulu. Katakanlah kita mau bikin status skeleton kan, loading placeholder atau loading indicator, status skeleton. Nama komponennya katakanlah skeleton. Oke, terus kita taruh di sini ya, status skeleton. Di sini aja lah ya, skeleton.view. Oke, isi elemennya itu hampir mirip dengan status ya harusnya. Kita copy paste aja dah yang ada di status. Kan gini. Nah, untuk itu kita bikin yang pertama mungkin kita bikin skeleton dari tulisan ini ya, sama tombol-tombol ini. Nah, ini sekarang bukan P lagi, berarti sekarang div biasa. Nah, biasanya tuh saya bikinnya kayak gini. Div biasa kan kotak biasa ya, rounded LG aja, sama seperti yang lain. Terus backgroundnya katakanlah 600 ya, soalnya kan status ini backgroundnya udah 700, kalau ini sama 700 nggak kelihatan nanti. Terus katakanlah height-nya itu 10 pixel. Nah, terus lebarnya itu harusnya dia memenuhi layar, memenuhi kontainernya. Gimana kalau lebarnya kita bikin setengah aja. Terus kita kasih kelas namanya animate pulse. Nah, ini kelas bawaan dari Tailwind, fungsinya untuk ngasih animasi kedip-kedip gitulah, warna abu-abu nanti bakalan kedip-kedip. Nah, kurang lebih seperti ini, cuman kan ini terlalu kecil ya. Kalau terlalu kecil tinggal ini ditambahin aja jadi 20 misalnya. Nah, kurang lebih kayak gini. Selanjutnya kita bikin skeleton untuk 3 tombol ini. Bikin sama kayak tadi, div biasa, tapi kali ini width-nya bukan setengah ya, biarin aja full. Terus height-nya ini katakanlah 40 lah ya. Ini juga kayaknya 40 aja, soalnya kurang gede. Terus marginnya ini nggak ada ya. Kita coba dulu lah ya.
Oke, udah mulai jadi, cuman ini jadi kayak kebesaran ya, teksnya. Kita bikin 30, terus ini dihapus semua, ganti dengan ini. Dia jadi ke kotak sekarang, nggak pakai button lagi. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang tinggal ininya nih, indeks status header. Oke, untuk itu kita contek yang ada di sini. Gimana kalau kita bikin komponen baru namanya header skeleton.view. Isinya hampir sama. Kayak gini. Terus kita import di sini. Terus nah, ini dia. Ini sekarang nggak pakai background image ya, ini juga nggak pakai. Terus kasih BG Green 600 animate pulse. Nah, sekarang bukan link ya, dia cuman kotak biasa. Oke, kita coba dulu. Nah, kayak gini ya, kurang tombol ini sama ini. Oke, nah ini nggak perlu box center karena dia cuman kotak biasa. Terus ini bukan button tapi div. Kemudian ada BG Gray dan animate pulse. Kemudian nama ini juga diganti jadi div. Ini rounded LG. Width-nya katakanlah 100 pixel. Nah, terus ini width-nya katakanlah 50 pixel. Terus ini katakanlah 20 pixel. Kita coba dulu. Nah, jadinya kegedean ya yang namanya. Kita bikin jadi 30 lah ya. Terus kita kasih margin bottom lah ya, pixel aja. Oke, kayaknya nama ini masih terlalu besar ya sama teks di sini. Kita bikin jadi 20, sedangkan ini 10. Oke, kayaknya udah jadi ya, skeletonnya kayak gini aja. Ya, jadi skeleton dari status kita udah selesai di sini dan di sini. Oke, selanjutnya sebentar, ini kasih komentar dulu biar gampang dimengerti. Selanjutnya kita kembali ke elemen indeks ya. Nah, di elemen indeks inilah nanti kita akan fetch data atau ngambil data dari API atau dari backend atau dari database. Nah, biasanya yang saya lakukan itu seperti ini. Oke, jadi biasanya yang saya lakukan itu seperti ini. Pertama kita bikin fetch method ya. Fetch method ini bawaan dari Next.js ya. Fetch method ini untuk apa sih? Kenapa nggak pakai mounted? Kenapa nggak pakai created? Kan biasanya aplikasi view itu kan pakainya kayak gitu. Nah,
Sekarang karena kita pakai Nux, tujuan kita kan untuk kejar SEO yang bagus, makanya kita nggak bisa pakai mounted atau created biasa lagi, melainkan pakai fetch ataupun async data. Nah, saya lebih suka pakai fetch itu karena kita bisa kasih loading state seperti ini ya. Ini kurang satu lagi. Nah, kayak gini. Kita bisa kasih loading indikator kayak gini dengan mudah. Berbeda dengan async data ya. Nah, terus biasanya yang saya lakukan itu kita ngejalanin metode yang kita bikin sendiri di sini, kemudian kita kasih loading true karena kita harus kasih loading indikator. Dengan begitu kita nanti bikin di sini kayak gini. If loading tampilkan skeleton 3. Kalau nggak loading tampilkan status ini ya. Ini berarti else. Kayak gini. Nah, terus di sini kan ada respon nih. Kita ambil respon dari API ini. Nah, nanti kita konsol log responnya di sini. Oke. Nah, terus ini harusnya bukan ASD ya, tapi API endpoint dari sini nih. Kayak gini /post ya, kayak gini. Kita coba dulu buka di browser. Ini ya, kalau kita refresh, nah ini muncul nih responnya nih, dapat responnya kayak gini nih. Nah, cuman biasanya itu nggak bisa langsung tampil datanya, harus di kayak gini ini. Biasanya harus kasih .data di properti data. Nah, baru muncul. Nah, biasanya saya kasih console log itu di depannya ada string gini supaya kita bisa tahu ya apa namanya yang kita console log itu get post. Kalau misalnya nggak ada komentar kayak gini kan array doang langsung muncul tuh. Nah, itu kan berarti sulit dipahami, apalagi kalau konsol kita udah banyak gitu. Biasanya saya kok kasih string di depannya. Nah, ini dia data yang akan kita dapatkan, bentuknya seperti ini, array of object. Nah, ini yang akan kita tampilkan di aplikasi kita ya. Kita udah dapat resto data itu adalah array. Untuk itu kita boleh komentari codingan ini, konsol log ini. Kemudian kita taruh di sebuah state, katakanlah post, isinya resto data tadi. Nah, catch ini apa? Catch ini sebenarnya kalau ada error kita tunjukin di sini, kita munculin pop up atau munculin pesan error. Nah, rencananya saya mau buat pop up untuk nampilin pesan error. Oke. Nah, terus di sini kita bikin state baru, isinya array kosong ya awalnya. Nah, array kosong ini, array ini yang awalnya kosong terus diisi dengan data dari API itu akan ditampilkan di sini. Kita looping ya, katakanlah for post in post. Nah, ini teman-teman perhatikan ya, ketika saya looping saya selalu pakai function ini, kode ini ya, dimana post ini adalah variabel ini. Kemudian post ini yang bentuknya singular ini kan ini plural, ini singular. Nah, post ini artinya adalah objek yang ada di dalam array ini, setiap objek yang ada di dalam array ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini kan ada ID ya. Nah, makanya kita pakai di sini. Untuk apa sih key property ini? Property key ini fungsinya untuk pokoknya dia harus unik gitu. Isinya itu harus unik, entah string, entah number. Nah, biasanya saya kasih string depan gini, saya tambahin indeks lagi, indeks dari array ini, supaya dia benar-benar unik gitu. Untuk apa sih biar dia unik? Ya supaya Vue.js ini bisa tahu gitu elemen mana yang harus diubah karena dia unik gitu. Kalau ini nggak dipakai pasti bakal muncul warning. Dan kalau misalnya ada perubahan di salah satu elemennya, Vue.js akan terjadi error gitu. Makanya ini harus unik.
Oke, selain kita kasih before dan key, kita juga harus kasih properti baru namanya post ya. Post ini nanti isinya objek, dimana objek ini akan ditampilkan di dalam komponen ini. Oke, kita buka dulu komponennya, index status, terus nah ini kan bikin props di sini namanya post, eventnya objek, require-nya true. Oke. Nah terus kita coba buka ini ya, header ini. Di sini kan kita menampilkan nama sama waktu, cuman di data yang JSON ini, data JSON ini yang post ini dia nggak nyediain data waktu. Untuk itu data waktunya biarin dummy dulu lah ya. Kemudian nah ini juga namanya usernya dia juga nggak nyediain ya. Untuk itu kita biarin dummy dulu nama usernya, waktunya juga dummy dulu. Nah terus yang kita mau tampilin adalah statusnya, isinya. Nah status ini kita bisa ambil dari body, bisa ambil dari title. Supaya singkat dan simple, kita ambil dari title dulu. Tinggal ketik aja kayak gini, post.title. Post dari prop ini yang objek, tipenya objek, terus dia punya properti title yang kita tampilkan. Oke, kita tes dulu. Nah harusnya udah jalan ya kayak gini, kayak gitu dulu untuk sementara ya. Oh ya teman-teman, ini kalau misalnya teman-teman mau gambarnya beda-beda, bisa sih sebenarnya dibikin beda-beda. Itu kita ambil dari, katakanlah dari header ini ya. Kita kasih aja di sini properti namanya ID, post.id. Nah di dalam header ini kita terima propertinya ID, tipenya number, terus require-nya true. Oke, kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini tuh ID-nya itu selalu nomor ya teman-teman, nggak mungkin string ya. Untuk itu kita tertolong nih, kita bisa tampilin gambar yang unik gitu. Caranya kayak gini. Di sini kita kombinasikan ya angka 4 dan ID ini. Jadinya bisa 41, 42, 43 dan seterusnya sampai 100 ya. Karena ID-nya ini sampai 100. Nah, kalau kita lihat jadinya seperti apa? Jadinya seperti ini. Gambarnya beda-beda. Oh ya. Yeah. Gambar ini kan harusnya dia itu loading dulu kan ya. Ketika kita refresh harusnya dia loading dulu nih, nggak langsung tampil. Nah ada baiknya ketika gambar itu loading itu dikasih loading indikator juga. Nah caranya gimana? Sebenarnya saya udah kasih tahu ya di postingan Instagram saya yang ini, untuk ngasih loading indikator. Nah jadinya kayak gini nih, abu-abu kayak gini nih kalau misalnya dia ada loadingnya. Nah kalau misalnya teman-teman penasaran, ntar cek aja postingan saya di Instagram yang kayak gini. Oke, untuk sementara kayak gini dulu udah jadi. Nah tapi sorry ya, ini nama sama waktunya nggak unik karena emang nggak ada di API ya datanya. Oke, kalau misalnya mau ditampilkan ya gampang lah ya, teman-teman udah bisa pasti. Untuk 3 tombol ini nggak ada aksi apa-apa, biarin aja dulu. Nah ini kenapa bisa beda-beda unik ini gambarnya ya, karena dia beda ukuran tadi. Makanya kenapa kok gambar profil ini selalu saya samakan ukurannya ya, supaya dia dapat gambar yang sama memakai lorem Pixum Photos ini. Untuk sementara gitu dulu, kita push codingan kita. Selesai.